Permasalahan terbesar bangsa kita, dan mungkin juga seluruh bangsa di dunia, ketika menerima informasi selalu mencari sesuatu yang sensasi. Kalau nggak ada sensasinya nggak asik, hambar seperti lauk tanpa garam. Karena dunia menurut Ahmad Albar adalah panggung sandiwara. Kita ini semua pemain drama dan suka sekali dengan drama. Dan kesukaan kita kan drama ini ditangkap oleh media, sehingga untuk melariskan medianya dibuatlah judul yang bombastis atau kita kenal dengan nama clickbait. Namanya juga mereka jualan. Kalau nggak ada pembeli, ya mereka bisa bangkrut. Salah satu clickbait yang kita terima sekarang dan jadi pergunjingan di mana-mana adalah berita yang paling hangat, yaitu Jokowi melegalkan minuman keras. Ini berita tersebar dengan cepat sekali dan dilahap oleh mereka yang tidak mau baca gambar utuh dari sebuah berita dan seperti biasa ya, mencaci maki pemerintah. Dan situasi biasanya diperparah oleh tukang kipas seperti dari PKS yang selalu overreaktif terhadap kebijakan pemerintah. Pokoknya, apa saja kebijakan pemerintah, tolak dulu. Masalah penjelasan belakangan. Gak usah dijelasin juga nggak apa-apa. Yang penting berani tampil beda. Nah, pertanyaannya, benarkah Jokowi melegalkan minuman keras? Oke, saya perjelas dulu dengan bahasa sederhana ya. Dalam iklim usaha di Indonesia, pemerintah adalah pembuat regulasi atau peraturan supaya sebuah usaha tidak bisa seenaknya. Apalagi kalau berurusan dengan investasi asing. Nggak bisa misalnya tiba-tiba ada orang punya ide untuk bikin pabrik ganja, lalu dia mengundang investasi asing besar-besaran untuk bikin usaha di sini. Wah, bisa kacau negara kita kalau nggak ada yang ngatur hal seperti ini. Karena itu pemerintah mengeluarkan yang namanya Daftar Negatif Investasi atau DNI. Dari daftar inilah pemerintah membolehkan dan melarang mana saja usaha di Indonesia yang asing bisa investasi. Daftarnya panjang, ada yang usaha terbuka dan ada yang tertutup sama sekali. Dalam artian asing nggak boleh masuk ke dalam perusahaan seperti ini. Seperti contohnya, industri senjata yang dikelola 100% oleh pemerintah lewat PT Pindad. Di Indonesia sendiri, sebelumnya ada 20 buah jenis usaha yang masuk dalam daftar negatif investasi atau asing nggak boleh investasi di wilayah usaha ini. Tetapi karena perkembangan zaman dan semakin ketatnya kompetisi di persaingan di dunia global, maka pemerintah mencoba membuka diri terhadap investasi asing. Dan dari 20 daftar negatif investasi yang ada, 14 jenis usaha dibuka supaya asing bisa masuk dan investasi di sini. Sisanya 6 jenis usaha tetap tidak boleh dimasuki asing atau malah dilarang sama sekali. Seperti usaha yang berhubungan dengan ganja, kasino dan tempat judi, sampai industri senjata kimia. Ini jenis usaha yang benar-benar dilarang di Indonesia. Nah, dari 14 jenis usaha yang tadinya asing dilarang investasi, sekarang dibuka oleh pemerintah. Dan salah satunya adalah industri minuman keras. Inilah yang bikin ribut dengan judul besar bahwa Jokowi melegalkan industri miras. Padahal sebenarnya bukan dilegalkan, tetapi pemerintah mengatur jenis industri minuman keras ini supaya tidak liar dan rawan selundupan. Selama ini, untuk minuman keras, Indonesia selalu mengimpor dari luar. Tahu berapa pendapatan negara dari cukai peredaran miras impor di Indonesia? Jangan kaget ya. Nilainya 3,36 triliun rupiah. Besar ya? Itu pendapatan dari cukai saja loh. Berarti nilai industri ini gede banget. Orang Indonesia ini emang aneh kok. Bilangnya negara religius. Tapi ternyata impor minuman keras bisa nilainya triliunan gitu. Berarti yang minum miras di Indonesia ya banyak juga. Cuman pada nggak mau ketahuan. Dan percaya atau tidak, tahun 2009, Indonesia bahkan masuk dalam daftar pengimpor minuman keras terbesar ke-6 sesudah Thailand. Kenapa bisa begitu? Apa orang Indonesia itu peminum? Bukan. Peminat terbesar minuman keras ini adalah orang asing yang berwisata ke Indonesia. Minuman keras bagi mereka adalah bagian dari liburan, sehingga mereka butuh miras. Kalau nggak ada miras, mereka bisa nggak datang. Sesimpel itu. Dan wisatawan asing itu selalu mencari miras khas di daerah yang mereka kunjungi.
Mereka minta warga lokal produksi dan mereka ekspor ke negara mereka. Oke, tahu berapa nilai ekspor miras dari negara kita ke negara luar? Nilainya besar, 5 triliun rupiah setiap tahun dan tumbuh 12% setiap tahunnya. Jangan kaget, di Indonesia sendiri sebelum ada peraturan presiden tentang miras, kita sudah punya 3 pabrik yang memproduksi miras, yaitu PT Multibintang, PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, dan Bali High. Bahkan di PT Delta Jakarta yang produksi angker bir, Pemprov DKI punya saham 26% loh. Sangat religius kan? Berdasarkan fakta-fakta ini, pemerintah kemudian akhirnya memutuskan, ya buka saja sekalian industri miras di Indonesia, tetapi diatur dengan ketat. Investasi asing boleh masuk, tapi hanya ada di 4 provinsi, yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Pertanyaannya, kenapa hanya di 4 provinsi ini saja? Karena itu provinsinya yang mayoritas bukan muslim. Jadi mereka tidak berlaku konsep haram dalam memproduksi miras. Lagian Presiden Jokowi tidak memaksa supaya 4 daerah itu harus produksi miras. Dia hanya membuka izinnya saja. Selebihnya ya tinggal kesediaan gubernur atau kepala daerahnya. Catat ya, semua atas persetujuan gubernur atau kepala daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Kalau mereka menolak, ya nggak akan produksi lah. Pemerintah pusat kan hanya memfasilitasi supaya daerah yang biasa dengan minuman keras bisa berkembang. Diharapkan industri miras di daerah-daerah tertentu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Paham kan? Ini urusannya tentang penyerapan tenaga kerja dan menarik minat investor asing. Bukan mendorong supaya warga daerah tersebut mabuk-mabukan. Karena untuk peredaran di daerah tertentu tetap harus ada izin khusus. Pemerintah lebih menekankan supaya industri miras ini memperkuat ekspor kita. Toh selama ini tanpa ada perpres, kita juga sudah banyak ekspor miras. Dorong sekalian aja, tapi tetap diawasi dan dilokalisir supaya tidak menyebar ke daerah yang mayoritas muslimnya religius seperti Sumatera Barat. Jadi catat ya, ini bukan Jokowi melegalkan industri miras, tetapi mengatur supaya industri ini tidak liar dan kita hanya jadi konsumen saja dengan banyaknya minuman keras impor. Lagian daerah yang dipilih yang boleh membuka diri terhadap industri miras ini adalah daerah-daerah yang punya adat dan budaya dengan minuman keras. Seperti di Bali contohnya, yang memang tidak bisa jauh dari minuman keras karena kebutuhan adat juga pariwisata. Lalu kenapa banyak yang protes Jokowi membolehkan industri miras di daerah tertentu? Ya, itu karena ada orang-orang yang memaksakan standar agamanya ke orang lain yang agamanya berbeda. Di Islam jelas miras dihukumi haram, karena itu tidak boleh daerah-daerah mayoritas Islam ada industri mirasnya. Sedangkan daerah yang boleh produksi miras, mereka tidak punya standar yang sama dengan Islam. Dan yang harus kita sadari bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Bukan hanya Islam saja. Mereka juga punya adat istiadat dan budaya sendiri. Jadi nggak bisa kita diatur negara ini dengan hukum agama. Karena kebutuhan masing-masing daerah berbeda. Yang bisa kita lakukan adalah menghormati setiap pilihan. Karena saling menghormati sebenarnya adalah bagian dari budaya kita. Setuju? Saya mau seruput miras dulu. Ini bukan minuman keras ya, tapi minuman yang bikin waras. Markiras, mari kita waras. Saya Deddy Sregar, kita di acara Timeline.